Sampeyan sakniki ngaji kula ben ngertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya itu kitab master Ihya. Terus kitab itu 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatil Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatil. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo nih Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib-rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Warokoh bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya enggak. Memang maktub, sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun. Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur, semua tarikh bilang. Khadijah itu punya paman, namanya Warokoh bin Naufal itu penginjil. Wakana tanah sorofil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah, kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhiluhul qamamah tuti'uhus sahar. Pokoknya aku melakukan Muhammad aku penak tudhilul qamamah moron tindi diupi menduk tuti'uhus sahar. Diceritakan sampai Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriku. Niku tulisannya ku mem nun ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhama maknane wong sing terpuji. Salin Injil, Injil pasti ku mayoritas wis tiyang Romawi, Romawi, mboten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi Persia. Nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. Pokoknya ibuke iku untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Warakah tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek munahama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling cah iki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Warakah nabi jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur selawe, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Wala-wali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi, terus yatahannasu fi ghori Hira itu. Sering nyepi teng gua Hira macam-macam terus. Setelah itu takut. Niki rungokno. Dadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Dadi nabi ku asli wedi tenan, ya ora paham tenan. Nabi Muhammad itu melayu, kok gua Hira melayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasif pucet. Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni, zammiluni. Takutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemudi. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukokno tolak angin, bapak malah repot toh. Paham nggih? Lho mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dek 15 tahun tak enteni ora ono perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadine Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Warakah bin Naufal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Warakah bin Naufal, komentari Warakah malah lucu meneh, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kalau jek apal take Warakah sing diriwayatno Imam Bukhari. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene iki ndonga muga pas kowe diusir, kok aku jek urip. Oh Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khriji ya, apa betul mereka ngusir saya?
Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Jawab Warokoh, enggak mat, enggak ya menakhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Warokoh pertama jadi nabi, 1 hari jadi nabi. Padahal pengusirannya nanti 13 tahun kemudian, karena Nabi di Mekah 13 tahun, Ba'dal Bi'sa, berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Warokoh zaman Nabi, jadi Nabi baru 1. Lagi disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula suhuf Ibrahim. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ana nabi, wis ora usah rasional. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabekno pisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Harus ada padanan, itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, iso lucu. Lo apal tak teng Bukhari, Nabi nanti ngedikan sahabat ya lugu-lugu, suka Mustafa. Mana tahajud sering malah untuk wangsit, malah repot. Sing tahajud rugen ae ra ngarep wangsit. Mergo rapati khusuk. Kula nu nape tahajud tuh juarang langsung wudu. Biasane kula ngopi riye. Ngopi ngoten. Wis seneng pangeran terus sinau ben. Sinau kitab-kitab wali. Kula nu diijazahi bapak, hak enak muji pangeran anut wali. Kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok enak mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lan nek mikir anut aku enak malah pangeran. Pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah iku, tambah wong abid-abid sing bodho. Masyhur cerita ning hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Bengi ibadah nak rino poso, iku mangkele pol nek nasi. Kok dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Dal dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Terus matur ngene kan, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cek inane kula dadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab darane, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula tanpa kerja. Wong kula nu jenengan pirsa piyambak kula nu penggaweane ibadah mek jenengan. Kula mangan nu nggo syarat tok. Maksud ora kepen di Alphard, ora kepen di Innovas, pokoke ora. Dadi kecewa dek nek nggo mangan tok kok mburo. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong. Sebab cerita dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara ngeriso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes nih. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif suara. Oke, aduh kok kepengen rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Dene kan donga wong trimo sesuap nasi ya kok kerja. Kepen untuk rezeki tambah ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kantor rezeki tambah kerja. Kowe ora iso protes pangeran. Maksudnya ndak begini. Pokoknya kadang ngono. Mulane donga aku nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dongane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad. Wa asta'idu bika masta'adza minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing nate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dekne. Mulane nek cara fikih wong nyolati mayit nek ora roh jenenge kan usolli alaman sholla alaihil imam. Kok Allahu akbar kula nyolati ya kok anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine kok anut. Daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam sitakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Sale nek muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nek nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisinya neng di pinggir sirah. Teng kidul. Nak ning daerah ndi ning lor ya. Gak usume ning daerah di lor gitu. Sirah itu. Mboten posisi sirahe.
Ler ya? Mustafa. Gitu loh. Ada ketemu dhewe. Kalau nanti gak ono gambar Mustafa ini Gus posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati ya lor sik terus soft gede. Bar lor biasanya kan ngimami piro, nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kathah ya. Ya ya kok sampean bar lor terus gitu loh. Wah, angel temen. Dateng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula lanang imame rontok tok mangkep ya. Mriki lho. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kula niku sering kan ngimami. Kula niku jarang mimpin. Kula niku jarang no. Ya jarang tampil tapi nek wong mati kadang wasiat kan ngimami kula. Sampai ditoto niki Mbah kula niku itu. Tengah menan. Ora tok lanang yo. Napa sih? Jadi kalau ceritani terus sampean kudu ngerti terus mulane ketika wong Romawi niku napa? Wong Romawi mbek wong Persia. Nggih. Riyen kekuatan politik napa hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Pun kula balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ini teng riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tau gawe ambek aku. Cek pinter ya pangeran gawe jenengku ke Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad, karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku senjenakno Muhammad ku Allah. Delok le, bingungnya Abu Jahal mbek Abu Lahab. Nak pengennya aku. Wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Jadi bingung. Jadi Nabi mulane guya-guyu agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misoi aku ora. Mulane kula Mustafa jiran Mustafa keberatan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apane blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane dadi. Nah, mulane Abu Jahal Abu Lahab mangkel tenan. Tekan jenenge kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene nak misoi kan angel kan? Jadi yang misoi diguyu ambek bojone. Abu Jahal bojone sering ngenyek dene. Mergo nak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan ora diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak pokoke nak cerita ya bingung. Mulane Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni satma quraisin walakna. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisau yang musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mergo nek Muhammad lamane enggak Nabi, jenenge Muhammad. Bisa bayangno Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Ini nak diterjemah. Ya orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wow. Kiaiku ngakoni Muhammad hebat. Nah ya misalnya penggemar Abu Jahal, krungu Abu Jahal muni Muhammad dari penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar, Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsyah. Mergo Nabi Muhammad iku murdo disusui. Disusui Halimah Asadiyah. Iku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsyah. Lane mau Abu Jahal nak ngundang terus Yabna Abi Kabsyah. Hei anake Kabsyah, perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Sampeyan ngerti, dadi ngaji mbek ulama kan. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat. Sampeyan royak mau papat, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah,
Yaitu Wahab bin Munabbih balik tengah. Itu orang paling banyak baca sohaif kitab Samawi. Yaitu diantaranya ada cerita seperti itu. Mulanya kira usah kepikiran, nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah. Tapi kayak nyebut babuhul a'zam. Presiden Muhammad ngendikane gini, komentarnya masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir tidak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum, bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma. Paham ya? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai babuhul a'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul. Tapi yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agap Wali, jebulir ini gebuki mungkar nakir, kita kan tidak tahu. Mbak puja-puja, Mbak tawasuli, jebulir ini di masalah internal. Lu kan mungkin, meskipun suudzon tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin sirik. Kadang yang ngenyek wae jek ndongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndonga mak. Mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa afu anhu malah dongane ngeper. Ingkana muhsinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid faisan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha iku nak diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho dongam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana muhsinan ya fazid fi ihsani. Yang kedua wa ingkana musian fatajawaz anhu. Nah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu mus. Nak muni apik wae ora usah. Lah nak muni apik wae ora usah muni wa ingkana apa? Musian. Ingkana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jikalau dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk ya cara gurumu wali jikalau biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono maksudnya wong ngenyek ngono ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari Ihya kula setuju. Saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Secara Ihya itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa? Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulullah itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sing nganggo Muhammad atau nganggo Sayyidina terserah lah, aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina lah ben sopan. Lah kabeh wong iku nek syahadat ya muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyiduna ya biasa, ora ya biasa. Kalimat syahadat ana sing nganggo Sayyiduna. La ilaha illallah. Masjid-masjid, masih masjid wong anu tulisane Muhammadur Rasulullah ta Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Mulai orang ngerti bantah tiang-tiang, udah usah Sayyiduna Pak, kita enggak usah Sayyiduna juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyiduna, pakai yo sering. Wis biasa ngono kok geger.
Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sito rontok ibu-ibu alim nu pidato assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi orang taala. Sing pidato kedua itu fanatik nak lafat kok hadis rasa ditambah. Iso muni assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya lho apa disifati taala lho ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Langsung ada debat. Sayyiduna Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyiduna Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ku rasa berdebat. Wis biasa kita muni Sayyiduna ya sering ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih. Nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Ya memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal. Mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tufiya Rasulullah. Napa? Tufiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa napa? Nas. Pakai bahasa nas. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabid. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salisu napa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa tuh. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah, pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih iki. Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggap Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau maksud? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ka Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah. Enggak mungkin kan? Itu hebatnya saya itu wes agama iki selamat dengan redaksi. Sing roh yang ngono iku ulama. Nek ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh yang maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Iku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa? Selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula nu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek oke. Sholli ala Muhammad. Oke, wah baguslah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan. Muhammad disamakan dengan lali karepe kan. Yakin wis wong maca salat kaya kula nu lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi salat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemus